Well, lagi-lagi ya, kali ini gue bakal menceritakan sebuah kasus pembajakan dari Jepang. Seperti yang lo tahu, gue udah membahas berbagai macam kasus pembajakan di Jepang nih. Ada yang di pesawat, ada yang di bis, bahkan juga ada yang di taksi. Untuk kali ini, kasus pembajakannya terjadi di sebuah bank. Menurut gue ini asli seru banget karena selain banyak video aslinya, banyak juga video ilustrasi yang gue dapatkan yang ngebuat video ini feelingnya itu semakin kena nih. Singkat cerita ya, ada kasus pembajakan di Jepang yang terjadi di sebuah bank. Lebih parahnya lagi adalah kasusnya ini dilakukan oleh orang yang bener-bener gila. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain nih notifikasinya dan sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 1979, ada sebuah bank yang bernama Bank Mitsubishi di kota Osaka, Jepang. Ini lagi rame banget. Kebetulan hari itu adalah hari weekend dan juga akhir bulan. Banyak banget nasabah reguler yang datang ke bank untuk mengambil gaji mereka. Hari itu ada sekitar 34 karyawan bank dan juga 17 nasabah lagi sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu pada jam 14.30 siang, sekitar 30 menit sebelum operasional bank tutup, muncul satu nasabah yang mempunyai kepentingan yang lebih penting dari nasabah lain. Nasabah ini datang menggunakan pakaian rapih, menggunakan jas hitam, kemeja putih, topi pesulap berwarna hitam, masker putih, kacamata hitam, sepatu sneaker putih, dan juga tas ransel berwarna merah marun. Untuk sementara, nasabah penting ini kita sebut saja sebagai Fulan. Pas Fulan masuk ke dalam bank, dia langsung mengeluarkan senapan api laras panjang dan menodong ke seluruh orang yang ada di bank. Lalu Fulan ini berteriak dengan kencang, "Semua orang menunduk. Menunduk." Pas itu, Fulan mengeluarkan 2 tembakan peringatan ke arah langit-langit bank. Otomatis ya, seluruh orang yang ada di bank ini kaget dong. Fulan lalu berjalan ke salah satu counter bank dan melemparkan tasnya ke teller bank. Fulan waktu itu bilang, "Keluarkan uangnya atau aku akan membunuhmu. Hitung uangnya dan berikan aku 50 juta yen." Pas ini semua orang sadar bahwa Bank Mitsubishi baru aja terjadi pembajakan. Dikarenakan teller banknya ini ketakutan ya udah deh, dia nurut aja. Dia ngeluarin tuh duit yang ada di konternya dan perlahan masukin ke dalam tasnya Fulan. Di saat yang bersamaan juga ada salah satu manajer bank gitu yang posisinya di pojok lagi mengangkat telepon. Pas ini sang manajer lagi berusaha tuh untuk menelpon polisi. Nahasnya adalah Fulan notice dengan hal ini. Fulan lalu mengacungkan senapannya ke bapak manajer dan tanpa basa-basi ya langsung menembak manajer. Tembakannya ini mengenai dan menembus leher manajer dan otomatis bapak manajernya ini meninggal di tempat ditembak oleh Fulan. Dari sini seluruh orang yang ada di bank ini sadar cuy bahwa Fulan gak main-main nih. Ini bukan pembajakan biasa nih karena dia baru aja menembak mati bapak manajer. Biasanya ya kalau pembajakan biasanya si pelaku itu menggunakan orang-orang sebagai sandera supaya tuntutannya itu dipenuhi. Ini enggak cuy, Fulan berbeda. Dia mau tuntutannya itu langsung segera dipenuhi. Kalau sekiranya tuntutannya tidak dipenuhi atau ada yang berusaha memberontak, dia nggak tega-tega, dia nggak basa-basi men, langsung menembak mati sandranya. Ini udah parah banget coy, ini udah gila nih Fulan. Setelah menembak bapak manajer ya, Fulan memeriksa tuh tasnya dan ternyata si teller tuh baru aja memasukkan duit sebanyak 2,8 juta yen. Yang diminta Fulan kan 50 juta yen tuh. Dirasa si teller bank ini lama banget ya masukin duitnya ke dalam tas. Ya udah deh, sekarang Fulan melompat ke meja counter dan memasukkan sendiri uangnya ke dalam tas. Sementara itu ada ibu-ibu yang berhasil kabur dari situasi mengerikan ini tanpa sepengetahuannya Fulan. Pas lagi kabur, ibu-ibu ini melihat ada polisi yang lagi patroli nggak jauh dari bank menggunakan sepeda. Ibu-ibu ini langsung melaporkan ke polisi bahwa di Bank Mitsubishi itu lagi terjadi pembajakan. Yaudah deh, polisi langsung bergerak cepat menuju ke bank. Pas sampai di bank, polisi ini langsung masuk dan berhadapan tuh dengan Fulan. Sang polisi langsung menodongkan pistolnya ke Fulan dan bilang, "Jatuhkan senjata Anda." Nah, Fulan yang berhadapan dengan polisi ini santai aja. Pas itu Fulan menjawab dengan sombong gitu ya, kayak, Pak polisi, lo kalau mau tembak
tembak aja. Polisinya ini pun melepas tembakan peringatan. Dia menembak ke arah langit-langit bang. Sayangnya pas polisi menembak tembakan peringatan ya, Fulan juga membalas dengan tembakan. Pas itu Fulan langsung menembak dadanya sang polisi. Alhasil polisi pertama yang berhadapan dengan Fulan ini tewas seketika dikarenakan luka tembak di dada. Orang-orang di sana pada kaget ya karena ini Fulan gila banget cuy. Baru 4 menit melakukan pembajakan bank, Fulan udah membunuh 2 orang cuy. Satu bapak manajer, satunya lagi adalah bapak polisi. Makin tegang nih situasinya karena Fulan bener-bener wah, ini parah banget nih. Setelah dia membunuh bapak polisi ya, Fulan lalu memerintahkan semua teller untuk menghitung uang yang ada di tasnya sekarang. Nah, pada momen ini ada salah satu teller yang memencet tombol silent alarm. Silent alarm itu adalah semacam alarm yang tersembunyi gitu, yang kalau dipencet, polisi yang ada di sekitar itu langsung mendapatkan notifikasi bahwa ada kejadian bahaya nih di sini. Fulan tidak notice dengan hal ini dan selang 3 menit kemudian datang deh satu mobil polisi. Pas itu dari dalam mobil ya keluar tuh 2 orang polisi. 2 orang polisi ini langsung masuk ke dalam bank dan begitu masuk, Fulan langsung menembak 2 orang polisi ini. Satu polisi tewas seketika dikarenakan luka tembakan dan satu orang polisi ini itu terpental gitu, tapi nggak tewas dikarenakan dia menggunakan rompi anti peluru. Semakin gila dong karena ya baru mulai Fulan telah membunuh 2 orang polisi dan 1 orang bapak manajer. Lalu pada jam 14.40, sekitaran 20 menit setelah Fulan masuk ke dalam bank ya, 320 orang polisi itu diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi di sekitaran bank. Mereka semua mengepung gedung dan berusaha mencari cara untuk melakukan misi penyelamatan. Sementara itu dari dalam bank, Fulan itu menyuruh semua sandranya untuk menutup jendela dan semua pintu supaya polisi yang ada di luar itu tidak bisa mengetahui situasi di dalam bank. Meskipun demikian, ada nih satu sandra yang jadi ada pintu gitu yang bentukannya seperti rolling door, pintu yang ditutup dari atas ke bawah. Pas pintunya mau sepenuhnya tertutup, salah satu sandra ini kayak mengganjel pintu rolling door dengan sepeda dari si polisi pertama. Alhasil pintu rolling doornya ini itu tidak tertutup secara sempurna, kayak ada semacam celah kecil sekitaran 30 cm di pintunya ini. Nah, Fulan dari dalam bank ini udah pasang badan nih dan polisi di luar juga udah pasang posisi juga nih. Pas itu dengan itikat yang baik ya, Fulan melepas beberapa orang sandranya. Fulan membebaskan ibu bersama 2 anaknya dan juga 2 wanita hamil. Semua orang dikeluarkan dari gedung bank lewat jendela gedung yang ada di lantai 2. Polisi pada waktu itu ya dengan berhati-hati menjemput orang-orang yang dilepaskan ini. Nah, untuk beberapa menit selanjutnya, polisi kayak berusaha tuh membaca situasi. Sekiranya ada berapa sih orang yang disandra oleh Fulan? Hasil dari analisa sementara adalah setidaknya ada 39 orang yang terlihat yang menjadi sandranya Fulan. Walaupun begitu, ternyata perhitungannya polisi itu agak sedikit meleset karena ada beberapa orang yang berhasil bersembunyi di dalam bank. Ada yang bersembunyi di bawah meja, ada yang bersembunyi di lemari besi, ada juga yang bersembunyi di basement, ada juga yang bersembunyi di lemari deposit box. Bisa dibilang kesimpulannya adalah pada kenyataannya masih ada sekitaran 44 orang terperangkap di dalam bank bersama dengan Fulan. Dikarenakan polisi dan Fulan ini sama-sama pasang badan, yaudah deh, polisi akhirnya melakukan negosiasi. Tapi pas polisi berusaha membuat kontak dengan Fulan menggunakan toa, Fulan ini melakukan tembakan peringatan dan menyuruh polisi untuk diam. Kalau sekiranya polisi nggak mau diam, dia bakalan membunuh para sandra. Ya udah deh, polisi diam aja, standby. Nah, sekitaran jam 14.45, Fulan lalu memerintahkan 39 orang sandranya untuk berkumpul di hadapannya Fulan. Para sandra ini ngumpul berdempetan gitu di depan Fulan dan mulai menyebutkan nama dan jabatannya satu persatu. Hebatnya adalah dalam satu kali perkenalan ya, Fulan ini langsung hafal nama-nama dari para sandranya. Sementara itu, Fulan nanya kayak siapa di antara lo semua yang menjadi kepala cabang di bank ini. Nah, seorang bapak-bapak berumur 47 tahun bernama Morioka ini angkat tangan dong. Fulan lalu marah-marah ke bapak Morioka karena menurut Fulan gara-gara bapak Morioka ini teller bank itu masukin duitnya tuh kelamaan, keburu polisinya datang duluan. Pas itu ya Fulan langsung mengarahkan senjatanya dan lagi-lagi Fulan menembak senapannya dan kali ini menembak mati Bapak Morioka. Sampai saat ini udah ada 4 orang korban yang dibunuh oleh Fulan. Setelah itu ya Fulan memerintahkan sandera laki-laki untuk mengangkat kursi, meja, dan lemari untuk nutupin tangga, koridor, dan pintu. Dia memastikan nggak ada polisi yang bisa masuk atau sandera yang melarikan diri. Selanjutnya Fulan membagi para sandranya ini menjadi 3 grup. Grup pertama yaitu grup pertahanan, di mana para sandera itu mesti berbaris gitu, membuat semacam barikade di sekitaran Fulan. Grup kedua yaitu grup komunikasi
komunikasi di mana para sandera ini mesti berkomunikasi dengan polisi. Lalu grup ketiga yaitu grup pengintai di mana para sandera ini mesti ngasih aba-aba ke Fulan kalau ada polisi yang mendekat. Lebih parahnya lagi adalah Fulan lalu meminta para karyawan bank yang wanita untuk berdiri di depannya. Pas itu ya, Fulan lagi duduk tuh di sebuah meja yang mepet sama tembok. Nah, karyawan wanitanya ini diminta untuk berdiri rapat dan juga berbaris mengelilingi Fulan. Setelah mereka berdiri rapat ya, bentuknya barikade, karyawan wanitanya ini diminta untuk telanjang bulat dong. Waktu itu, Fulan bilang kalau dalam 10 detik mereka nggak buka baju mereka, maka dia bakalan tembak mereka semua. Ya mau nggak mau, seluruh karyawan wanita yang berdiri di hadapannya ini ya telanjang semua. Pas lagi buka baju ya, Fulan ini kayak songong gitu. Dia bilang, "Kalian ini adalah pelayan, dan pelayan harus mematuhi perintah tuannya. Tenang aja, aku tidak akan berbuat apapun ke kalian. Tapi bisa jadi mungkin media yang di luar sana akan memberitakan kejadian yang erotis ini." Fulan juga bilang kalau sebenarnya dirinya adalah seorang playboy yang udah biasa lah ngelihat wanita telanjang. Yaudah deh, sekarang posisinya adalah Fulan tuh duduk di meja gitu ya, mepet ke tembok, dan di hadapannya ini ada banyak wanita telanjang yang mengelilinginya. Jadinya kalau polisi masuk dan terjadi baku hantam, Fulan itu merasa aman karena dikelilingin oleh banyak wanita yang dia permalukan untuk dijadikan sandera. Nah setelah itu ya, Fulan meminta para lelaki untuk membuka bajunya aja. Menurut dia nggak adil dong kalau para wanita ini telanjang dan para laki-laki masih pakai baju. Pas para laki-laki ini buka baju, Fulan notice ada satu orang nih ya yang nggak kelihatan takut, bahkan mukanya nih agak tenang gitu, dan juga kayak berusaha menenangkan situasi di sandera-sandera ini. Orang ini diketahui bernama Takeuchi. Fulan yang mengetahui hal ini itu tuh nggak senang. Dia pengen kalau semua sanderanya itu takut sama dirinya. Ya udah deh, pas lagi mau buka baju ya, Fulan langsung menembak Takeuchi. Namun ketika Fulan mengangkat senjata, Takeuchi sempat membalikan badannya gitu, kayak ngeles. Alhasil tembakannya Fulan ini tidak mengenai jantungnya Takeuchi, melainkan kena bahunya aja. Pas kena tembakan, Takeuchi ini langsung terpental, terjatuh dan terbaring tengkurap. Dia lalu pura-pura jadi orang yang sudah meninggal supaya nggak ditembak lagi nih sama Fulan. Nah, Fulan agak sedikit notice dengan triknya Takeuchi ini. Setelah itu dia memanggil salah satu karyawan bank yang kita sebut saja sebagai Fulano dan menyerahkan Fulano tuh sebuah pisau dapur. Fulan lalu meminta Fulano untuk membunuh Takeuchi dengan cara membuka perutnya Takeuchi. Fulano nih kaget dong, dia nangis dan ketakutan. Dia nggak bisa melakukan hal itu. Ya udah deh, Fulan memerintahkan Fulano untuk memotong kupingnya Takeuchi. Kalau kupingnya dipotong dan dia kesakitan, dia kebangun lagi, berarti Takeuchi masih hidup dong. Fulano nih nangis, ketakutan dan masih bilang, "Wah, saya nggak bisa pak, saya nggak bisa." Fulan lalu mengancam Fulano, kalau lo nggak mau melakukannya, lo yang bakalan mati. Ya udah deh, Fulano mau nggak mau ini dengan nangis ketakutannya sambil minta maaf gitu berkali-kali ya menghampiri Takeuchi yang lagi pura-pura mati nih. Pas Fulano mau memotong telinganya Takeuchi sempat bisik-bisik gitu ke Fulano. Dia bilang kayak, "Nggak apa, lakukan aja." Fulano yang nangis ini ya terus-terusan minta maaf gitu. Dia bilang kayak, "Ya gue takut mati nih." Dan ya udah deh, Fulano memotong telinga bagian atasnya Takeuchi. Pas dipotong, Takeuchi ini menahan rasa sakit, semuanya ditelan gitulah pokoknya. Karena kalau dia bersuara, dia bakalan ketahuan dan ujung-ujungnya mati ditembak oleh Fulan. Saking ditahan rasa sakitnya, Takeuchi ini pada akhirnya pingsan. Setelah telinganya dipotong, Fulano memberikan potongan telinganya Takeuchi ke Fulan. Pas itu Fulan makan dong telinganya Takeuchi. Dia sempat kunyah-kunyah gitu dan dirasa keras ya, Fulan lepehin lagi telinganya. Fulan pun kembali duduk di mejanya yang udah dibarikade sama para wanita telanjang. Nah, selama berjam-jam ke depannya, polisi itu terus bernegosiasi dengan Fulan. Cuman, belum ada aja nih hasilnya. Lalu pada jam 7 malam, Fulan meminta polisi untuk dibawakan steak and wine sebagai menu makan malamnya. Polisi mau nggak mau nurut aja dengan permintaannya Fulan. Pas makanannya datang, Fulan menyuruh salah satu sanderanya untuk mencicipi makanan ini duluan. Takutnya makanan ini itu udah diracun gitu. Dirasa aman ya, ya udah deh Fulan makan sendirian tuh. Nah, pada saat makan ini, polisi itu diam-diam ngebor salah satu sisi tembok bank. Polisi menggunakan bor tangan gitu supaya Fulan tidak bisa mendengar suaranya. Pas udah ada lubang di tembok ini, polisi langsung masukin kamera pengintai. Dan baru kali ini nih, polisi melihat langsung penampakan dari Fulan. Dari penampakannya Fulan ini, polisi langsung menganalisa siapa sebenarnya Fulan. Mereka kumpulin tuh sandera-sandera yang berhasil kabur dan mereka tanya ciri-ciri Fulan tuh kayak apa ya. Kebetulan juga polisi menemukan sebuah mobil putih sedang parkir di depan bank. Setelah mobilnya ini ditelusuri, ternyata mobilnya ini adalah mobil hasil curian
pencurian. Kebetulan pelaku pencurian mobilnya ini udah ditangkap nih di wilayah lain. Nah, polisi tadinya bingung, kayak kok pelaku pencuriannya udah ditangkap tapi mobilnya ada di sini. Polisi pun menginterogasi si maling mobil dan pas itu si maling mobil ini bilang, "Perampok Bank Mitsubishi itu adalah teman saya. Saya sengaja mencuri mobil untuk kendaraannya membajak bank." Pas itu juga si maling mobil ini memberikan identitas asli dari Fulan. Ternyata nama asli dari Fulan adalah Akiyoshi Umekawa. Nah, sebelum gue lanjutin cerita pembajakan bank, gue ceritain dulu nih sedikit kisah hidupnya Akiyoshi. Jadi, Akiyoshi itu lahir pada tahun 1948 di Hiroshima, Jepang. Dia diketahui punya masa kecil yang sangat sulit. Dia hidup di keluarga yang miskin dan ibunya adalah single parent yang sibuk kerja serabutan. Alhasil, Akiyoshi ini nggak tahu caranya berempati. Nah, semasa kecilnya, Akiyoshi ini sering banget tuh malakin ibunya, bahkan juga nyakitin ibunya. Kalau Akiyoshi nggak dikasih uang atau uang yang diminta kurang, dia bakalan mukulin ibunya dong. Selain itu juga di luar rumah dia sering melakukan kekerasan bareng dengan teman-temannya. Bahkan ya ketika dia masih berusia 15 tahun, Akiyoshi ini pernah ngerampok rumah dan juga membunuh salah satu penghuni rumah. Nah, dikarenakan hukum mengenai anak-anak di Jepang itu terbilang kendor ya, dia selamat dari penjara dan hanya mendapatkan kurungan 1 tahun di sebuah rehabilitasi mental. Setelah itu, dia bebas lagi. Walaupun Akiyoshi ini terbilang bermasalah ya, ternyata setiap duit yang dia dapat itu dia gunakan untuk membeli banyak buku. Setiap bulannya dia bisa menghabiskan sekitaran 10.000 yen atau senilai Rp1.000.000 untuk membeli buku doang. Buku yang paling dia suka untuk dibaca adalah buku tentang biografi pemimpin besar, terus juga berbagai macam ideologi dan juga filosofi. Nah, pada tahun 1968 Akiyoshi ini pernah mendaftar menjadi polisi. Namun karena dia punya masalah di masa lalu, dia ditolak tuh. Lalu selama 5 tahun ke depan dia tidak melakukan tindakan kejahatan. Pas di tahun 1973 dia mulai tuh mendaftar polisi lagi. Dikarenakan selama 5 tahun terakhir dia tidak melakukan kejahatan, dia keterima dong jadi polisi. Waktu itu dia ditempatkan di pelatihan polisi selama 3 tahun sebagai penembak. Ironisnya adalah setelah keluar dari pelatihan menembak, dia membawa kabur senjata yang biasa dia gunakan untuk latihan. Senjatanya ini digunakan untuk merampok bank. Makanya dia terbilang jago dalam menembak. Lalu pada tanggal 27 Januari tahun 1979 pada jam 1:30 malam, sekitar hampir 11 jam setelah Akiyoshi masuk untuk membajak bank ya, malam itu cuaca di Jepang itu lagi dingin banget. Semua orang yang ada di dalam bank ini pada kedinginan, terutama wanita-wanita yang dari tadi tuh berdiri telanjang di hadapannya Fulan. Pas lagi kedinginan ini, Akiyoshi mengizinkan mereka semua untuk bergantian buang air kecil. Tapi ya, mereka nggak boleh buang air kecil tuh di toilet. Mereka hanya boleh buang air di balik sebuah lemari gitu yang ada di pojok ruangan. Mereka juga cuma dikasih waktu 20 detik doang untuk buang air. Bayangin dong baunya tuh kayak apa ya ketika kebanyakan orang itu buang air di spot yang sama dan gak disiram. Itu pesing banget tuh baunya. Setelah itu, Akiyoshi meminta polisi untuk dibawakan makanan untuk disebarkan ke para sandera. Polisi malam itu membawakan sandwich untuk makan malam mereka. Nah, karena kebaikannya polisi ya, Akiyoshi akhirnya melepaskan salah satu sandera, yaitu bapak-bapak tua berumur 76 tahun. Bapak-bapak ini dibebaskan melalui tangga darurat yang ada di lantai 2, seperti halnya sandera yang lain. Lalu pada jam 4 pagi, Akiyoshi meminta kepada polisi untuk dibawakan radio. Namun karena 30 menit tidak datang juga nih permintaannya Akiyoshi, dia mulai ngamuk dong. Dia mukulin beberapa sandera, ada yang ditinju, ditendang, dan pokoknya disakitin lah. Setelah dipukulin, sandranya ini dibebaskan dengan cara yang sama, yaitu lewat tangga darurat dari lantai 2 gedung. Meanwhile, sementara itu polisi udah yakin nih kalau Akiyoshi mulai kecapean. Secara proses pembajakannya ini sudah berlangsung selama hampir 14 jam dan semalam suntuk. Memanfaatkan momen kelelahan ya, polisi itu berhasil mengeluarkan mesin ATM gitu yang ada di pintu belakang bank. Dari sini mereka mendapatkan celah lubang sebesar kurang lebih 1 meter. Dari lubang ini polisinya tuh kayak masukin mikrofon tuh untuk mengetahui sekiranya apa aja sih yang terjadi di dalam bank, sekaligus juga mengetahui dengan detail aksinya Akiyoshi. Lalu pada jam 8 pagi, sekitaran 17 jam setelah proses pembajakan dimulai, Akiyoshi ngebuat deal-dealan dengan polisi. Akiyoshi meminta sake dan juga 1 ember air bersih buat cuci muka yang nantinya ditukar dengan membebaskan 1 orang sandera wanita. Nah, polisi berpikiran untuk melakukan serangan dadakan ke Akiyoshi ketika dia lagi cuci muka nih. Cuman Akiyoshi punya pikiran lain.
Ternyata Akiyoshi ini cuci mukanya itu pakai satu tangan, nggak dengan dua tangan. Biasanya kan ya kalau orang cuci tangan itu ya tangannya begini, kayak dua tangan gini nih. Nah, Akiyoshi enggak nih, dia cuci muka dengan satu tangan, lalu tangannya lagi itu megang senjata. Karena Akiyoshi masih megang senjata ya, polisi nggak mau mengambil resiko dan nggak jadi deh melakukan penyerangan. Walaupun begitu, polisi tidak kehabisan taktik nih. Waktu itu polisi memanggil ibunya Akiyoshi untuk datang ke bank. Pas ibunya sampai di lokasi ya, polisi menyambungkan telepon ke dalam bank supaya Akiyoshi bisa ngobrol nih sama ibunya. Cuman entah alasan apa teleponnya ini nggak dijawab. Ya udah deh, polisi lalu meminta ibunya Akiyoshi untuk menulis surat yang isinya permintaan untuk ngebebasin Sandra dan mengakhiri aksi pembajakan. Namun setelah surat ini diserahkan, setelah surat ini dibaca oleh Akiyoshi, responnya dia cuman bodoh amat. Walaupun begitu, mungkin gara-gara surat dari ibunya ya, Akiyoshi menyuruh wanita yang telanjang di hadapannya ini untuk memakai bajunya lagi. Lalu ketika jam 9 pagi, Akiyoshi memulai kembali aksinya. Dia membuat panggilan telepon ke beberapa orang. Dalam teleponnya ini, dia kayak pamitan gitu, kayak mengucapkan salam perpisahan. Selanjutnya, dia menelpon salah satu temannya dan bilang kalau Akiyoshi bakalan membayar hutangnya sebesar 5 juta yen. Akiyoshi lalu mengemasi uang hasil perampokan bank ini dan menyuruh salah satu karyawan bank yang bernama Hiroshi untuk mengantarkan uangnya ini ke temennya Akiyoshi. Sebelum Hiroshi pergi, Akiyoshi berpesan, Kalau dalam waktu 1 jam lo nggak balik, gue bakalan bunuh 1 orang Sandra. Ya udah deh. Mau nggak mau, Hiroshi pergi tuh keluar dari bank. Pas keluar, dia dikawal tuh sama polisi dan dipersilahkan untuk mengantarkan uangnya ini ke temennya Akiyoshi. Hampir jam 10 nih ya, Hiroshi itu udah balik lagi ke dalam bank. Pas itu, Akiyoshi menyuruh Hiroshi untuk bertukar baju. Jadi Akiyoshi bakalan pakai baju karyawan bank, sedangkan Hiroshi bakalan pakai baju jas hitam putih milik Akiyoshi. Setelah itu juga Hiroshi ini diminta untuk membawa senjata yang pelurunya udah kosong nih ya, dan bertingkah laku seperti Akiyoshi. Jadi bisa dibilang tukeran peran gitulah. Hal ini dilakukan supaya polisi terkecoh. Cuman karena kamera dan mikrofon udah terpasang di dalam bank ya, polisi tahu tuh strateginya Akiyoshi. Jadi di sini polisi mulai waspada nih dengan Akiyoshi yang sudah berganti kostum. Lalu ketika sore menjelang malam hari, bau busuk dari jenazah yang tergeletak di dalam bank ini mulai tercium dan mengganggu. Akiyoshi lalu memerintahkan para karyawan bank untuk mengeluarkan jenazah-jenazah dan orang-orang yang terluka parah. Nah, orang-orang yang mengeluarkan jenazah ini juga dibebaskan oleh Akiyoshi. Alhasil, orang yang masih tersandra pada sore itu masih sekitaran 25 orang. Lalu pada pagi hari berikutnya, pada tanggal 28 Januari tahun 1979, pada jam 7 pagi, sekitaran 36 jam setelah proses pembajakan dimulai, Akiyoshi dan seluruh sandera ini udah mulai kecapean banget karena mereka sama sekali belum tidur tuh. Pas ini ya, Akiyoshi meminta polisi untuk membelikan semua makanan yang dia dan Sandra mau. Ya udah deh, ada yang minta steak, ada yang minta mie, ada yang minta nasi, ice cream dan lain sebagainya. Polisi pun datang deh dengan berbagai macam makanan pesanan mereka. Nah, pas semua Sandra lagi pada makan ya, Akiyoshi ini sempat menyuruh para Sandra untuk menikmati betul makanan ini dikarenakan ini adalah makanan terakhir mereka. Para Sandra yang lagi makan ini langsung deg-degan dong, karena kalau ini adalah makanan terakhir mereka, bisa jadi sehabis makan mereka semua itu langsung dibunuh tuh. Tapi untungnya Akiyoshi tidak melakukan apa-apa setelah mereka semua makan. Akiyoshi ini duduk gitu di balik meja ya, sambil juga membaca koran. Secara perlahan tuh Akiyoshi kayak mulai kelihatan kayak mengantuk. Nah, pada momen yang lengah ini, Hiroshi, salah satu karyawan yang tadi sempat dipaksa menolong Akiyoshi tadi ya, diam-diam itu menulis surat. Dia lalu dari jendela bank itu menyerahkan suratnya ke polisi. Pas polisi baca suratnya ini, isinya adalah kayak semacam informasi yang bilang kalau Akiyoshi itu sedang membaca koran dengan dua tangannya. Senapannya dia letakkan di atas meja dan sepertinya dia sedang nunduk sambil juga tertidur. Dirasa polisi punya kesempatan ya, mereka pun memanfaatkan momen ini untuk menggerebek dan menyerang Akiyoshi. Pas itu di luar bank ya, SAT Jepang atau Special Assault Team Jepang ini semua bersiap-siap. Pada momen penggerebekan ini mereka semua nggak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai baju pengaman. Pokoknya perlengkapannya tuh seminimal mungkin, cuman bawa pistol revolver aja. Mereka melakukan hal ini karena mereka mau masuk ke bank dengan suara yang seminimal mungkin. Mereka nggak mau tuh suara dari senjata, peralatan atau langkah kakinya
membangunkan Akiyoshi. Sementara itu, Hiroshi kayak memberikan tanda ke seluruh sandera yang ada di dalam ruangan untuk apapun yang terjadi, jangan bersuara sama sekali. Tenang dan diem aja. Pas ini ya, polisi udah siap tuh, udah standby di pintu masuk untuk melakukan penyerangan. Akiyoshi ini masih duduk, masih baca koran, sambil kepalanya nunduk, seakan-akan kayak lagi tertidur. Hiroshi lalu menyuruh salah satu wanita yang berdiri di hadapannya Akiyoshi untuk geser dikit, untuk memberikan celah gitu. Setelah itu, Hiroshi memberikan sinyal kepada polisi melalui tangannya bahwa Akiyoshi ini udah siap untuk diserbu. Begitu tanda ini dikonfirmasi ya, semua polisi langsung masuk dan menyerbu Akiyoshi. Para polisi ini berteriak, "Menyerahlah, angkat tangan." Akiyoshi yang kaget ini langsung terbangun dan berusaha tuh mengambil senapannya. Cuman sebelum dia bisa mengambil senapannya, polisi yang udah mengepungnya ini langsung menembakkan pistol ke arah Akiyoshi. Alhasil Akiyoshi diberondong 3 peluru dari jarak dekat mengenai kepala, leher, dan dadanya. Pas itu Akiyoshi langsung terkapar di kursinya, tidak sadarkan diri. Setelah kurang lebihnya 42 jam, Akiyoshi akhirnya bisa ditaklukkan. Petugas lalu mengamankan seluruh sandera, dibawa keluar tuh semuanya, diamankan oleh polisi. Nah, pas polisi mengecek keadaannya Akiyoshi, ternyata dia belum meninggal cuy. Dia memang tidak sadarkan diri, tapi masih hidup, masih mengerang kesakitan. Yaudah deh, polisi membawa Akiyoshi ke rumah sakit. Didampingi ibunya Akiyoshi ya, Akiyoshi ini berusaha dipulihkan kembali oleh dokter yang ada di rumah sakit. Namun setelah 6 jam dirawat di operasi, Akiyoshi dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu, ibunya Akiyoshi diminta komentar oleh media. Ibunya Akiyoshi cuma bilang, "Mau gimana juga, dia adalah anakku. Dan aku adalah teman dia satu-satunya." Seluruh kisah pembajakan di Bank Mitsubishi oleh Akiyoshi pada akhirnya telah berakhir. So, itu tadi adalah cerita lengkap tentang pembajakan gila di sebuah bank yang ada di Jepang. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana itu gue ngebahas 10 orang yang memiliki kondisi tubuh yang unik. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.